Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih pemirsa TVRI, kembali lagi kita dalam program acara Mimbar Agama Buddha dengan saya Felix Haryanto. Hari ini kita akan mengangkat tema puasa dalam agama Buddha. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Bapak Saring Santoso SAG MPD, yang sering kita sapa dengan Mas Guru. Baiklah, untuk itu kita langsung saja. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya. Gimana Mas Felix? Sehat? Sehat Pak. Sehat ya. Luar biasa kita bisa jumpa di sini ya Pak. Terima kasih ya. Sudah lama tidak berjumpa kita. Ya, betul. Jadi ngomong-ngomong, apa kegiatan aktivitas hari ini Pak? Ya, saya adalah seorang guru ya. Jadi pagi ngajar gitu. Terus kemudian habis ngajar terus ada jadwal ke sini baru berangkat sini gitu. Wah, ya. Di tengah kesibukannya Ya. masih sempat menghadiri acara kita ya. Luar biasa Bapak ini. Ya, baik Pak. Mengenai tema kita hari ini, puasa dalam agama Buddha. Ya. Jadi kita mau tahu sih sebenarnya apa yang dimaksud puasa dalam agama Buddha gitu Pak. Baik. Ya, pemirsa dimanapun berada, puasa dalam agama Buddha itu karena kita sering melihat bahwa di dalam agama lain juga ada puasa, dalam agama Islam atau Kristen, Hindu dan sebagainya. Mungkin muncul di kalangan masyarakat, ada enggak sih puasa dalam agama Buddha, kan seperti itu ya. Puasa dalam agama Buddha atau sering disebut dengan uposatha. Uposatha itu artinya menahan gitu ya. Menahan dalam pengertian menahan hal-hal yang nafsu indria gitu ya. Dulu ketika zaman Sang Buddha bahwa beliau melakukan puasa yang sangat ekstrim gitu ya. Artinya beliau tidak makan, ya, terus tidak minum, begitu kan. Jadi itu sangat ekstrim dan itu tidak tercapai apa yang diinginkan oleh Sang Buddha gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa puasa itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sila. Artinya ada sila atau peraturan umat Buddha yang mengatur agar umat Buddha menjadi baik gitu ya. Artinya apa? Bahwa Pancasila Buddhis yaitu ada 5 sila atau 5 peraturan yang harus dijalankan oleh umat Buddha gitu ya. Bahwa pada waktu uposatha ini agak berbeda sedikit Mas Felix ya. Kalau uposatha dalam hal ini puasa umat Buddha, dari 5 itu agak berbeda sedikit, yaitu berubah menjadi 8. Artinya 8 peraturan, 8 sila yang harus dijalankan. Itu yang pertama misalnya menghindari membunuh, mencuri, terus kemudian tidak melakukan hubungan kelamin. Walaupun dengan istrinya sendiri gitu ya, dengan suaminya sendiri gitu ya. Kemudian tidak berbohong gitu, tidak minum minuman atau makanan yang memabukkan, dan kemudian tidak makan atau tidak makan melebihi batas waktu gitu ya. Terus kemudian tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak nonton TV yang menimbulkan nafsu begitu ya, dan kemudian tidak tidur di tempat yang mewah. Ini ada 8 peraturan yang harus dijalankan. Nah, kalau dalam Pancasila yang ketiga bedanya itu
intinya tidak berzina dengan yang selain pasangan. Artinya kalau dengan pasangan masih boleh, itu dalam Pancasila. Cuma kalau dalam atas sila atau hasta sila, delapan sila itu tadi, Pak, sila ya? itu yang ketiga itu tidak melakukan hubungan kelamin walaupun dengan suami atau istri sendiri. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan puasa di dalam agama Buddha. Tidak hanya sekedar tidak makan, ya, tapi boleh minum. Nah, jadi agama Buddha itu boleh minum, ya, tapi tidak boleh makan dalam batas tertentu, yaitu kalau pagi misalnya jam 6 gitu, itu sarapan, kemudian nanti sebelum jam 12 atau karena zaman Sang Buddha itu mungkin jamnya tidak seperti jam sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya bayangan kita itu sudah di sebelah kanan itu sudah tidak boleh makan lagi. Oh, seperti nah, itu. gitu ya. Artinya Iya. ketika kita di tempat berjemur di luar, kemudian ada matahari, kalau bayangan kita di sebelah kanan itu sudah tidak boleh makan lagi sampai Esok pagi, harinya. esok pagi. Seperti itu kita, Mas Felix, ya. Iya. Oke. Kita juga dapat informasi luar biasa dari Mas Guru ini. Iya. Jadi apakah itu suatu kewajiban bagi seorang umat Buddhis, Pak, untuk mengikuti puasa seperti itu? Oh, begitu. Jadi kalau misalnya ada kata kewajiban, ya mohon maaf ini ya. Jadi artinya kita barangkali kita menilik atau melihat dari konsep lain bahwa kewajiban itu kalau dijalankan dapat pahala gitu kira-kira ya, dapat karma baik. Tapi kalau tidak dijalankan itu dapat hukuman atau apa gitu ya. Dalam agama Buddha bahwa tidak ada istilah kewajiban. Puasa ini latihan. Jadi kita berlatih untuk menjalankan sila dengan baik, untuk menjalankan peraturan yang baik dengan baik begitu. Jika dari 8 tadi ada salah satu yang kita langgar, bukan berarti puasa kita itu batal. Terus puasa kita itu menjadi tidak sah. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi puasa kita itu tidak sempurna. Latihan kita itu tidak sempurna. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ini adalah merupakan suatu latihan. Oh, begitu. Ya, begitu. Baiklah, Ya. terima kasih, Pak. Ya. Untuk itu kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjut kembali. Pemirsa, tetap stay tune. Ya, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha yang bertema puasa dalam agama Buddha. Ya, untuk itu Mas Guru, Ya. saya mau tanya ini, apa sih manfaatnya kalau kita melaksanakan puasa dalam agama Buddha kita? Baik, manfaatnya adalah karena kita itu tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri begitu, terus kemudian tidak melakukan perbuatan asusila, kemudian tidak berbohong, tidak minum minuman keras gitu ya. Artinya kita selalu mengendalikan diri untuk tidak berpoya-poya, tidak untuk memamerkan diri dengan pakai perhiasan dan sebagainya, kemudian tidak tidur di tempat yang mewah. Ini kan suatu kondisi bahwa kita menyadari rasa syukur kita. Jadi manfaatnya adalah kita banyak disukai orang. Itu. Bayangkan ketika kita bergaul sosial di lingkungan masyarakat, ketika kita selalu menjaga atau menjalankan Pancasila
plus 3 atau atas sila menjadi 8. Saya pikir ini bagi umat Buddha luar biasa, akan disukai banyak orang. Dia tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah bicara kasar begitu ya, tidak pernah mabuk-mabukan atau minuman keras yang melemahkan kesadaran gitu. Nah, ini orang yang melakukan puasa dalam agama Buddha seperti ini, di samping dia disukai banyak orang, bisa jadi pada kehidupan yang akan datang akan terlahir di alam yang lebih baik. Gitu. Saya pikir ini sudah menjadi menjadi konsep di dalam agama Buddha. Ketika kita menjalankan kebajikan, maka kebajikan pula yang akan diterima. Itulah karma, begitu ya. Ketika kita berbuat jahat, kita akan menerima keburukan gitu. Ketika kita berbuat baik, kita akan menerima kebajikan. Saya pikir ini umat Buddha di seluruh dunia barangkali, atau di Jambi pada khususnya sudah pada tahu gitu ya, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka kebajikan yang akan kita terima. Puasa ini adalah melakukan kebajikan, maka kebajikan itu yang akan kita terima. Demikian Mas Felix. Oh, seperti itu. Ternyata banyak sekali ya manfaat kalau kita melakukan puasa dalam agama Buddha. Betul. Jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana sih, kan beberapa waktu lagi kita akan bersamaan dengan puasa dengan umat Muslim. Ya. Jadi bagi seorang umat Buddhis, gimana sih menyikapi hal tersebut, Pak? Oh, begitu ya. Bagaimana sikap umat Buddha ketika melihat umat lain sedang melakukan puasa, begitu ya. Tentu kita sebagai umat Buddha harus menyikapi, menghormati ya, saling menghormati. Jangan sampai ketika ada orang lain atau umat lain bahkan melakukan puasa, kita makan atau minum di depannya, atau yang jelas tidak menghormati lah ya, tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Apa sih maknanya? Bahwa ketika kita tidak menghormati orang lain, maka akan diperlakukan sama oleh orang lain terhadap diri kita. Jangan mengharap kita ingin dihormati orang lain ketika kita tidak menghormati orang lain, begitu ya. Nah, namun demikian, konsep di dalam agama Buddha ini, bahwa ada dulu yang namanya Asoka, Raja Asoka ya. Raja Asoka ini sehingga sampai sekarang ini dibuatkan sebagai prasasti Asoka, yaitu prasasti yang menyimpulkan, menandai adanya toleransi yang luar biasa. Dikatakan dalam prasasti Asoka itu bahwa jangan membaik-baikan agamamu sendiri dan menjelek-jelekan agama orang lain, yang gitu. Ketika kamu membaikkan agamamu sendiri dan menjelekan agama orang lain, sesungguhnya engkau telah menjelekan agamamu sendiri, begitu. Artinya bahwa konsep di dalam agama Buddha itu bahwa ketika ada orang lain melakukan ibadah lah ya, gitu, ibadah puasa gitu misalnya, kita harus menghormati. Kenapa? Bukan hanya sekedar kita ingin dihormati gitu ya, tapi ketika kita menghormati orang lain yang sedang melakukan ibadah, itu karma baik. Nah, ketika karma baik itu kita lakukan, maka akibatnya nanti juga karma baik yang akan kita terima. Jadi konsepnya adalah jelas di dalam agama Buddha. Menghormati orang lain bukan semata-mata ingin dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata orang lain terus menyukai kita, tapi yang jelas bahwa menghormati orang lain atau agama orang lain itu merupakan karma baik, sehingga
Kalau kita tahu itu karma baik, maka lakukan. Kenapa? Karena akibat dari karma baik itu yang akan kita terima dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Saya ambil contoh karena saya seorang guru begitu. Di suatu sekolah misalnya di dalam bulan puasa itu sedang berpuasa. Sebagai umat Buddha atau siswa yang beragama Buddha, karena berbaur di pergaulan di sekolah itu tidak boleh makan di depannya, misalnya kan begitu ya. Terus minum di depannya begitu, yang seolah-olah ada kayak mengejek atau menghina, itu yang tidak boleh. Maka ketika mau minum misalnya orang lain tidak berpuasa gitu, ya minimal ngumpet kemana supaya tidak tahu orang lain bahwa dirinya itu tidak puasa. Mungkin harus rapi-rapi, minumnya ditaruh di mana lah. Yang jelas jangan sampai kelihatan bahwa memamerkan sesuatu, makanan atau minuman sementara orang lain sedang puasa. Iya, Gitu ya. Saya pikir ini harus dijalankan oleh kita. Tidak hanya para siswa tapi umat Buddha ya. Nah, ketika ini barangkali misalnya penjaga toko gitu kan, ya kan, misalnya terus ada pembelinya sedang berpuasa, terus jangan kita minum sembarangan atau makan sembarangan, minimal harus mohon maaf, saya tidak berpuasa. Orang akan respect pada kita. Oh baik nih ya, orang ini baik loh, gitu. Nah, tapi bukan hanya sekedar bahwa kita itu baik seperti itu. Yang jelas ketika kita menghormati orang lain atau apa, kita akan dihormati orang lain. Ya, begitulah kuncinya kehidupan sosial ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Begitulah kira-kira. Ya, ketika orang lain menjalankan puasanya, kita juga harus bertoleransi, menjaga sikap kita terhadap orang yang berpuasa. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya. Karena apa? Karena gini Mas Felix ya. Karena tidak jarang di dalam kita pergaulan gitu di masyarakat itu kan multi agama gitu ya. Benar. Di tempat-tempat umum, misalnya di bus gitu kan, atau apa, orang sedang berpuasa, barangkali kita ya misalnya kita harus pinter-pinter kita bagaimana, ini sedang berpuasa, rasanya kok tidak baik ya ketika kita memamerkan atau apa di depannya gitu. Walaupun sesungguhnya barangkali untuk orang yang melakukan puasa tidak ada problem, tidak ada masalah gitu ya, karena orang yang menjalankan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi rasanya secara manusiawi kok tidak etis gitu ya. Tapi walaupun barangkali ketika ditanya, maaf ya udah apa-apa, lanjutkan saja begitu ya. Lanjutkan, tidak apa-apa, santai aja, kan saya puasa untuk saya gitu. Ya, jadi saudara tidak puasa ya tidak apa-apa gitu. Barangkali yang berpuasa kan begitu. Cuma kita yang tidak berpuasa ya harus toleransi lah, harus menghormati orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Saya pikir ini penting karena sebentar lagi umat lain itu akan melakukan puasa ya, ibadah puasa, benar. Iya, saya pikir kita harus menghormati itu Mas Felix ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Guru, luar biasa. Baiklah pemirsa, kita jeda sebentar, tetap di posisi karena kita akan mulai dengan informasi yang lebih menarik lagi. Ya, kembali lagi sahabat terkasih dalam Dhamma. Kita masih bersama dengan Mas Guru, masih membahas tentang puasa dalam agama Buddha. Ya, Mas Guru, kita kembali lagi. Menurut Mas Guru, karena Mas Guru kan seorang guru. Jadi di dalam sekolah itu tentu memiliki banyak sekali murid-murid yang beragam jenisnya, dari suku, ras, dan agama. Tentu kita sebagai guru harus netral. Dan menurut Mas Guru bagaimana sih kita menyikapi untuk murid-murid yang melakukan puasa itu? Mohon pencerahannya. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, bahwa sebagai seorang guru kita mengingatkan kepada
para siswa untuk saling hormat menghormati yang sudah saya bicarakan di depan ya gitu ya, bahwa di suatu sekolah itu bisa jadi beragam agama, suku ras, kan begitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ketika di sekolah misalnya ada melakukan kegiatan keagamaan, kita juga harus menghormati. Misalnya ada puasa seperti itu, dan kemudian ada apa ketika kita berbagi takjil atau apa gitu kalau bulan puasa itu ya. Nah, kita sebagai umat Buddha juga di sekolah itu mengiring, menghormati. Kadang-kadang kita ikut memberikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa gitu ya. Saling membantu gitu ya. Saling membantu agama yang lain kepada agama yang lain. Saya pikir ini baik, dan ini memang harus dijaga, harus dipupuk agar ini terjalin untuk saling tidak memusuhi gitu ya, untuk saling menghormati. Ketika suatu agama tertentu membutuhkan bantuan kita bantu. Nah, misalnya dalam bentuk mungkin makanan, sumbangan atau apa dalam bulan puasa yang umat muslim itu ya kan. Nah, itu kan membagi takjil di pinggir jalan sebelum maghrib gitu. Nah, umat Buddha atau umat lain bisa jadi oleh organisasi OSIS atau organisasi kerohanian Buddha atau kerohanian yang lain, itu dihimbau untuk melakukan itu, nah, gitu. Dengan senang hati gitu ya. Saya sebagai seorang guru agama Buddha menganjurkan, ayo toh itu berbuat baik ya, berbuat baik pada hari tertentu gitu ya, pada hari puasa gitu. Nah, saya pikir kita harus anjurkan itu. Yang terpenting adalah bukan semata-mata kita mengikuti puasanya begitu, tidak demikian, tapi kita menghormati orang lain yang sedang berpuasa, dan kemudian kita melakukan praktek seperti itu gitu loh. Kemudian pada malam tertentu ada apa ya, berbuka bersama. Bagaimana umat Buddha siswa-siswanya diundang, ayo buka. Kita tidak puasa, ya kan? Tapi kita diundang, ikut aja makan kan gitu ya. Artinya bahwa ya apa sih susahnya kita menghormati seperti itu? Bukan berarti saya kan tidak puasa, apa yang kami buka nanti. Tidak demikian. Ketika sekolah atau siswa mengundang saya misalnya, Mas Guru besok kita akan berbuka bersama, tolong Mas Guru datang. Siap. Kita hadir menghormati yang mengundang gitu ya. Bukan hanya sekedar istilah, saya tidak puasa, tidak. Tetapi kita menghormati orang yang mengundang kita sebagai penghargaan guru terhadap siswanya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kita meskipun umat Buddhis, kita tetap harus bertoleransi kepada umat yang lain menjalankan puasanya. Kita juga boleh mengikuti serangkaian kegiatannya, karena itu termasuk kegiatan hal-hal yang baik seperti itu ya, ya Pak? Betul. Dalam pengertian seperti ini menurut saya bahwa puasa dalam agama Buddha apakah ada? Ada. Bagaimana caranya sudah saya jelaskan di atas, bahwa kita ada 8 sila yang harus kita jalankan. Bagaimana sikap umat Buddha terhadap orang yang sedang berpuasa? Hormati. Apakah hanya sekedar menghormati? Tidak, tetapi kita sekaligus telah melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itulah yang akan berakibat pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Mas Guru untuk pencerahannya. Ya, baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti acara kita hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.